Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Teman-teman, pada saat ini saya akan menayangkan istilah-istilah baru dalam kurikulum Merdeka agar teman-teman terbiasa dengan istilah-istilah ini, yang sebetulnya istilah-istilah baru ini merupakan pengganti dari istilah-istilah yang lama pada kurikulum sebelumnya. Mari kita simak tayangan dari PowerPoint berikut ini. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, diharapkan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga like, komen, dan share. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini menjadi pengganti dari kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI dan KD dalam kurikulum 2013. Pengintegrasian antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga dapat membangun kompetensi yang utuh. Dalam penulisan format capaian pembelajaran atau disingkat CP, tidak ada lagi pemisahan antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam KI dan KD, tetapi penggabungan dan pengintegrasian dalam satu paragraf yang utuh. Capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya, diturunkan menjadi capaian pembelajaran sesuai atau menurut elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan siswa. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Setelah menganalisis capaian pembelajaran, selanjutnya guru harus membuat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Selain itu, alur tujuan pembelajaran sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Terdapat beberapa aspek-aspek dalam operasional komponen alur tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Yang ketiga, istilah modul ajar. Modul ajar ini sebagai pengganti dari RPP di kurikulum 2013. Modul ajar ini selayaknya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Intinya, modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Terdapat 2 macam modul ajar dalam kurikulum 2022,
atau kurikulum merdeka, yaitu modul ajar umum untuk proses pembelajaran yang diwajibkan untuk semua guru mapel, dan modul ajar khusus, yaitu proyek profil pelajar Pancasila yang dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila hanya dibuat oleh guru yang mendapat tugas tambahan sebagai koordinator proyek tersebut. Empat, yaitu istilah profil pelajar Pancasila. Jika di kurikulum 2013, kita mengenal penguatan pendidikan karakter atau biasa disingkat PPK. Namun dalam kurikulum merdeka, kita akan mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Yang lima, yaitu istilah teaching at the right level atau TARL. Teaching at the right level adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Inilah yang menjadikan TARL berbeda dari pendekatan biasanya. TARL dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di dalam kelas. Yang keenam, istilah kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOSP. Kurikulum operasional di satuan pendidikan atau yang disingkat KOSP ini adalah nama lain dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum operasional di satuan pendidikan yakni memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, SNP, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi. Demikianlah teman-teman, informasi tentang istilah-istilah dalam kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Terima kasih.